Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Espelok. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Elsa Cantika Maulana dengan NIM 2301030. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Ananda Rizky Saputri dengan NIM 2301028, dan selanjutnya teman saya yang satunya, Deaken Pitaloka dengan NIM 2301016. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ke materinya. Yang pertama, apa sih itu Espelok? Ayo, ada yang tahu nggak? Gini, aku akan jelasin, yaitu Espelok adalah spontaneous potential SP. Lock adalah apa ya lock itu? Lock adalah jenis lock geofisika yang mencatat potensial listrik alami yang terbentuk dari dalam formasi saat pengeboran berlangsung. Lalu, potensial ini bukan listrik buatan loh, melainkan berasalkan dari interaksi elektrokimia antara lumpur pemboran dan fluida formasi. Lalu, Espelok juga direkam dengan menempatkan elektroda pada alat logging di dalam sumur dan elektroda referensi di permukaan. Perbedaan tegangan antara kedua elektroda tersebut menghasilkan kurva SP. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi konsep potensial listrik alami dalam formasi. Potensial listrik alami terbentuk karena dua fenomena elektrokimia utama. Yang pertama, liquid junction potensial LJP. Terjadi karena perbedaan salinitas antara filtrat lumpur RMF dan air formasi RW. Sehingga ion-ion Na dan Cl bergerak untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, membran potensial atau MP. Disebabkan karena sifat-sifat sel yang berperan sebagai semi-permeable membran karena struktur lempungnya. Sel menghambat pergerakan ion tertentu sehingga menciptakan beda potensial dan stabilitas atau baseline. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang kenapa SP bisa terbentuk. SP terbentuk karena dua faktor utama. Yang A, perbedaan salinitas. Yang pertama, jika RM salinitas mood filtrat berbeda dengan RW salinitas air formasi, maka ion-ion akan berpindah melalui gradien konsentrasi. Yang kedua, semakin besar perbedaan RM RW, semakin besar defleksi SP. Yang B, permeabilitas formasi. Yang pertama, shell sangat padat. Shell sangat rapat. Tidak ada aliran ion, kurva stabil. Yang kedua, sandstone atau limestone permeable. Terjadi pergerakan ion, kurva SP terdefleksi. Yang terakhir, tanpa perbedaan salinitas dan tanpa permeabilitas, SP tidak akan terbentuk. Berikutnya, kita akan masuk ke prinsip kerja. Yang pertama, interaksi ion antara filtrat, lumpur, dan air formasi. Saat proses pengeboran berlangsung, yang pertama, mood filtrat RM masuk ke ruang pori batuan. Yang kedua, benturan antara filtrat lumpur dan air formasi menciptakan pertukaran ion. Yang ketiga, ion-ion atau kaiton dan anion bergerak untuk mencapai keseimbangan elektrokimia. Yang terakhir, akibat terbentuk arus listrik kecil yang ditangkap sebagai sinyal SP. Yang kedua, terjadi aliran listrik alami. Aliran listrik alami atau natural current muncul karena yang pertama, perbedaan salinitas, yang kedua, difusi ion dari area konsentrasi tinggi ke rendah, yang ketiga, sifat shell yang bertindak sebagai membran, yang keempat atau yang terakhir, SP mencatat beda potensial ini antara elektroda referensi di permukaan dan elektroda bawah sumur.
Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Deaken Pitaloka. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Deaken Pitaloka. Slide selanjutnya yaitu pembentukan baseline dan defleksi. Pada log SP, terdapat dua karakteristik utama, yaitu yang pertama ada baseline atau shell line, yang kedua ada defleksi SP. Yang pertama itu baseline ditampilkan sebagai garis stabil tanpa perubahan berarti. Muncul pada shell karena shell impermeable dan bersifat membran elektrokimia. Baseline menjadi acuan untuk membaca defleksi SP. Lalu yang kedua, defleksi SP terjadi saat alat melewati zona permeable, sandstone atau limestone. Besar defleksi dipengaruhi oleh permeabilitas formasi, salinitas formasi, tipe lumpur, suhu, dan kondisi sumur. Lalu berikutnya ada respon SP terhadap litologi. Yang pertama, respon SP pada shell. Shell memiliki struktur lempung yang rapat dan impermeable. Ion-ion tidak dapat bergerak bebas, sehingga tidak terbentuk diferensial potensial. Kurva SP dengan garis datar, stabil disebut baseline. SP pada shell biasanya digunakan sebagai dasar korelasi antar sumur. Lalu yang kedua ada respon SP pada sandstone atau limestone permeable. Batuan permeable memungkinkan terjadinya difusi ion yang lebih besar, terbentuk defleksi SP signifikan. Magnitudo defleksi berkorelasi dengan tingkat permeabilitas batuan, kontrasalinitas antar mud filtrate dan air formasi, dan juga ketebalan layar permeable. Lalu yang ketiga ada SP sebagai indikator permeabilitas. Batuan permeable atau defleksi SP besar. Batuan kurang permeable atau defleksi kecil. Batuan impermeable atau shell tidak ada defleksi. SP dapat memberikan gambaran kualitatif mengenai sifat reservoir. Yang pertama ada permeabilitas tinggi atau defleksinya besar. Lalu yang kedua ada permeabilitas sedang, rendah, defleksi moderat. Lalu yang ketiga ada non-reservoir yaitu baseline. Lalu selanjutnya ada fungsi utama SP. Nah, yang pertama menentukan batas lapisan atau bed boundary. SP sangat sensitif terhadap perubahan litologi. Perubahan dari shell, sandstone, atau sebaliknya akan terlihat jelas pada kurva, membantu menentukan top dan bottom suatu formasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi zona reservoir permeable. Lapisan dengan karakter defleksi SP yang kuat menandakan zona permeable. Lalu yang kedua, ada analisa ini digunakan secara cepat untuk mengenali zona kerja atau candidate perforation. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi utama SP dari Deaken Pitaloka tadi. Jadi di sini 3 korelasi antar sumur. SP merupakan kurva yang sangat konsisten dalam menunjukkan pola litologi shell sand. Digunakan sebagai acuan korelasi stratigrafi antar sumur pada satu lapangan, yaitu membantu dalam menyamakan marker, mengidentifikasi struktur geologi, dan menganalisis kontinuitas reservoir. Selanjutnya, 4. Analisis kualitatif fluida formasi. SP dapat memberikan informasi dasar tentang fluida, seperti tinggi atau rendahnya salinitas air formasi, kemungkinan adanya zona transisi, evaluasi awal tentang saturasi air atau kualitatif. Walaupun bukan alat kuantitatif, SP masih digunakan sebagai indikator awal karakter fluida. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan keterbatasan SP-Log. Ternyata SP-Log itu selain memiliki kelebihan, SP-Log juga memiliki keterbatasan, tapi di sini saya akan menjelaskan kelebihan SP-Log terlebih dahulu. Jadi kelebihan SP-Log itu adalah murah dan mudah digunakan dan tidak memerlukan alat kompleks dan cepat diperoleh. Interpretasinya juga sederhana, mudah mengenali lapisan shell dan reservoir. Baik untuk korelasi sumur, SP-Log juga memberikan pola litologi yang jelas, dapat mengidentifikasi litologi dan permeabilitas, cocok untuk screening reservoir awal. Nah, selanjutnya keterbatasan SP-Log. Ternyata SP-Log itu dia tidak bekerja pada case hole, dia hanya bekerja untuk open hole. Dan juga SP-Log itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lumpur, misalnya oil based mud atau OBM, itu SP tidak terbentuk.
dan salinitas lumpur mendekati airway itu defleksi kecil, dan juga shell dispersif itu baseline-nya tidak stabil. Nah, SP-lock juga tidak akurat pada zona thin bed atau lapisan tipis, freshwater mud salinitas rendah, formasi resistivitas sangat tinggi, dan tidak memberikan data kuantitatif porositas atau saturasi fluida, jadi hanya kualitatif. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan SP-lock itu dia mencatat potensial listrik alami yang muncul akibat perbedaan salinitas dan permeabilitas formasi. Kurva ini membentuk baseline pada shell dan defleksi pada lapisan permeabel, sehingga efektif untuk mengenali batas lapisan, mengidentifikasi zona reservoir, serta mengkorelasi litologi antar sumur. Meskipun sederhana dan murah, SP-lock itu memiliki batasan, tidak bekerja pada case hole, sensitif terhadap jenis lumpur, kurang akurat pada lapisan tipis, dan hanya memberi informasi kualitatif. Dengan demikian, SP-lock berguna sebagai indikator awal litologi dan permeabilitas, namun perlu didukung lock lain untuk interpretasi petrofisika yang lebih lengkap. Sekian dari kelompok 1, terima kasih telah menyimak materi yang telah kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.